Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semua pada sehat selalu ya. Nah, untuk kali ini kembali lagi dengan saya Isnan Fazriah dalam mata pelajaran geografi. Nah, untuk kali ini kita bahas pada unit 2 dengan tema membangun wilayah kita. Pertama yaitu mengenai faktor-faktor penentu pusat pertumbuhan. Nah, diantaranya ada sumber daya alam. Nah, wilayah yang memiliki sumber daya alam dengan pengelolaan baik dapat menjadi pusat pertumbuhan. Semakin berkembang pusat pertumbuhan, maka semakin meningkatnya ekonomi di wilayah sekitarnya. Nah, untuk yang kedua ada sumber daya manusia. Nah, dalam memanfaatkan sumber daya alam, maka membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengelola alamnya. Nah, untuk yang ketiga ada kondisi topografi. Nah, kondisi topografi ini yaitu kondisi wilayah juga sangat mempengaruhi pusat pertumbuhan. Wilayah akan berkembang di daerah dataran rendah. Nah, karena kan wilayah itu bisa menimbulkan ataupun bisa memberi kualitas kepada sumber daya alam tersebut. Nah, untuk selanjutnya ada fasilitas penunjang. Nah, sarana prasarana juga merupakan faktor penting perkembangan pusat pertumbuhan, misalnya jalan, pelabuhan, jaringan listrik, dan sebagainya. Nah, untuk yang ketiga ada ya. Untuk selanjutnya ada teori-teori pusat pertumbuhan. Nah, pertama ada teori polarisasi ekonomi. Apa sih itu teori polarisasi ekonomi? Nah, menurut Gunnar Myrdal berpendapat bahwa daerah yang memiliki pusat pertumbuhan akan sangat menarik bagi para pemodal, tenaga kerja, tenaga terampil, dan barang-barang dagangan, sehingga dalam waktu yang lama akan memunculkan dua dampak yaitu positif dan negatif. Untuk teori selanjutnya ada teori kutub pertumbuhan. Menurut Verloc pada tahun 1150 yang merupakan seorang ahli ekonomi dari Prancis dan juga sebagai pencetus teori ini, berpendapat bahwa pembangunan tidak terjadi secara serentak di semua wilayah, akan tetapi berasal dari kutub-kutub pertumbuhan. Nah, untuk teori selanjutnya ada teori tempat sentral, yaitu menurut Christaller, kota sentral merupakan pusat bagi daerah dan sekitarnya yang menjadi penghubung perdagangan dengan wilayah lain. Christaller menyebutkannya sebagai tempat sentral karena tempat yang sentral tidak semata-mata tergantung kepada aspek pemukiman penduduk. Tempat sentral juga merupakan titik simpul, yaitu ada 3, ada hierarki 3, hierarki 4, dan hierarki 7. Nah, untuk selanjutnya ada teori sektoral. Nah, teori sektoral merupakan lanjutan dari teori tempat sentral Christaller dengan menggunakan konsep yang sama, yaitu ambang dan jangkauan. Apa sih manfaat pusat pertumbuhan? Pertama ada pemenuhan kebutuhan manusia, meningkatkan peran sertanya terhadap proses pembangunan bangsa, baik dalam pembangunan fisik dan infrastruktur, serta fasilitas-fasilitas sosial lainnya pada sektor ekonomi dan sosial budaya. Yang ketiga ada semakin lancarnya pergerakan barang-barang komoditas ekonomi antar wilayah. Yang keempat itu memberikan peluang kerja bagi penduduk, dan yang kelima serta dapat meningkatkan pendapatan penduduk yang pada akhirnya mampu meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Nah, sekian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan teman-teman semua memahaminya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Manunjaya, Instagram PKB Malfata Official, dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malfata.